Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Putri Susilo sebagai pemateri 1 ingin menjelaskan manusia dari mana dan akan kemana. Menurut Plato, dalam teori dualisme, manusia terdiri dari jiwa dan badan. Badan yang mati karena bersifat jasmania, sedangkan jiwa tidak mati karena bersifat rohania. Teologi Protestan manusia seluruhnya mati dan seluruhnya hidup kembali berkat janji Allah. Akhirnya manusia menjadi ciptaan baru. Manusia yang menjadi ciptaan baru tidak merujuk pada adanya kontinuitas antara natura dan gratia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi sosialitas. Manusia tidak bisa ada dan berkembang tanpa kehadiran dari subjek yang lain. Manusia sebagai persona mengadakan komunikasi dengan sesamanya dan membuka diri serta menyerahkan diri sendiri kepada mereka adalah kebutuhan pokok dari manusia. Selanjutnya, faktisitas sosial manusia. Pertama, manusia lahir dalam keluarga. Manusia sejak lahir dibesarkan dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Setelah manusia lahir, mereka memerlukan bantuan dari orang lain karena belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua yaitu seksualitas. Seksualitas tidak hanya merujuk pada fisik, tetapi juga merujuk pada afektif dan juga psikis. Seksualitas merupakan suatu cara berada manusia untuk mengalami dan menghayati realitasnya dengan sesama. Yang ketiga, gejala bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi dengan sesama. Yang keempat, struktur dunia. Manusia lahir dalam kondisi yang sudah tertata sedemikian rupa dengan perangkat serta struktur sosial yang ada. Yang terakhir yaitu nilai-nilai sosialitas. Nilai-nilai yang menjadi syarat mutlak bagi perkembangan manusia sesuai dengan hakikat dalam kebersamaan, yaitu 1. Keterbukaan, 2. Tanggung jawab, 3. Solidaritas, 4. Kepercayaan, dan 5. Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafidatul Ulfa dengan NIM akhir 207. Di sini saya akan menjelaskan tentang histori asal-usul manusia. Homo sapiens modern pertama kali muncul di Afrika lebih dari 300.000 tahun lalu. Namun ada perdebatan besar di antara para sarjana. Apakah orang-orang pertama itu sama seperti orang yang sekarang hidup? Para arkeolog percaya kalau orang awal yang mirip seperti orang masa kini pernah hidup dalam komunitas kecil pada zaman es di pantai Afrika Selatan, setidaknya 100.000 tahun lalu. Di sini ada 4 bukti historis asal-usul manusia. Yang pertama adalah leluhur langsung bangsa Indonesia dari Taiwan. Yang kedua, rumah bagi manusia purba. Yang ketiga, manusia Jawa, bukti teori evolusi Darwin. Dan yang keempat adalah manusia Indonesia adalah campuran beragam genetika. Kita menuju ke materi pertama, yaitu leluhur langsung bangsa Indonesia dari Taiwan. Yang pertama adalah leluhur langsung bangsa Indonesia dari Taiwan. Ada jejak gambar dan ukuran manik-manik kerang dan alat batu kecil yang disebut mikrolit. Alat batu ini mungkin bagian dari busur dan anak panah. Beberapa bukti ini menunjukkan beberapa arkeolog disebut sebagai perilaku manusia modern. Telah ada jauh lebih mundur lagi, yaitu lebih dari 105 tahun lalu. Yang kedua adalah rumah bagi manusia purba. Sayangnya meskipun pencapaian itu membuat orang-orang itu istimewa karena menunjukkan kemungkinan garis langsung dengan orang saat ini, genetika dari Khoisan modern di Afrika Selatan tak mendukung itu. Genom kami menyiratkan bahwa hampir semua non-Afrika modern dari seluruh dunia dan memang sebagian besar orang Afrika juga berasal dari sekelompok kecil orang yang hidup bukan di Afrika Selatan, tetapi di Afrika Timur, sekitar 60.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Sebut artikel itu. Namun itu sampai akhirnya tim ahli genetika Huvan Field Minho yang dipimpin oleh Martin Richards di Hudenfeld dan Petros Sores di
Braga bersama dengan arkeolog Cambridge, Sir Paul Merrill, mempelajari DNA mitokondria yang diwariskan secara maternal dari Afrika. Mereka pun telah mengidentifikasi sebuah sinyal yang jelas tentang migrasi skala kecil dari Afrika Selatan ke Afrika Timur. Migrasi ini terjadi sekitar 65.000 tahun yang lalu. Yang ketiga adalah manusia Jawa, bukti teori evolusi Darwin. Tanda-tanda itu hanya terbukti di DNA mitokondria di seluruh genom. Tampaknya telah terkrisis habis-habisan oleh rekombinasi perombakan gen kromosom antara orang tua setiap generasi yang tidak mempengaruhi DNA mitokondria. Jelas artikel itu. Kemudian kemungkinan itu juga dibuktikan lewat iklim. Sebagian besar dari beberapa ratus tahun terakhir, beberapa bagian Afrika telah mengalami iklim yang kering. Namun, untuk periode yang singkat, yaitu pada 60.000 sampai 70.000 tahun yang lalu, terjadi periode lembab di seluruh benua. Kelembaban ini cukup untuk membuka jalur antara selatan dan timur. Menariknya, sekitar 65.000 tahun yang lalu, beberapa tanda kompleksitas teknologi yang terlihat sebelumnya di Afrika Selatan mulai muncul di timur. Lanjut. Adanya bukti ini pun membuka kemungkinan terjadinya migrasi sekelompok kecil orang dari Afrika Selatan ke arah timur pada sekitar 65.000 tahun yang lalu. Dalam prosesnya 10 tahun yang lalu, sebut artikel itu. Namun itu sampai akhirnya tim ahli genetika Hoovenfeld Minho yang dipimpin oleh Martin Richards di Hoovenfeld dan Petros Sores di Braga bersama dengan arkeolog Cambridge, Sir Paul Merrill, mempelajari DNA mitokondria yang diwariskan secara maternal dari Afrika. Mereka pun telah mengidentifikasi sebuah sinyal yang jelas tentang migrasi skala kecil dari Afrika Selatan ke Afrika Timur. Migrasi ini terjadi sekitar 65.000 tahun yang lalu. Yang ketiga adalah manusia Jawa, bukti teori evolusi Darwin. Tanda-tanda itu hanya terbukti di DNA mitokondria di seluruh genom. Tampaknya telah terkrisis habis-habisan oleh rekombinasi perombakan gen kromosom antara orang tua setiap generasi yang tidak mempengaruhi DNA mitokondria. Jelas artikel itu. Kemudian kemungkinan itu juga dibuktikan lewat iklim. Sebagian besar dari beberapa ratus tahun terakhir, beberapa bagian Afrika telah mengalami iklim yang kering. Namun, untuk periode yang singkat, yaitu pada 60.000 sampai 70.000 tahun yang lalu, terjadi periode lembab di seluruh benua. Kelembaban ini cukup untuk membuka jalur antara selatan dan timur. Menariknya, sekitar 65.000 tahun yang lalu, beberapa tanda kompleksitas teknologi yang terlihat sebelumnya di Afrika Selatan mulai muncul di timur. Lanjut. Adanya bukti ini pun membuka kemungkinan terjadinya migrasi sekelompok kecil orang dari Afrika Selatan ke arah timur pada sekitar 65.000 tahun yang lalu. Dalam prosesnya, yang keempat adalah manusia Indonesia adalah campuran beragam genetika. Secara biologis, orang Afrika Timur itu sedikit berbeda dari Afrika Selatan. Mereka semua adalah Homo sapiens modern. Otak mereka sama maju, dan mereka pasti siap secara kognitif untuk menerima manfaat dari ide-ide baru dan peningkatannya. Bagaimanapun, penelitian itu mengungkapkan sepertinya sesuatu terjadi ketika kelompok-kelompok dari selatan bertemu kelompok manusia yang berada di timur.
Karya ini menunjukkan bahwa kombinasi genetika dan arkeolog yang bekerja sama dengan penyebabnya kemajuan yang signifikan dalam pemahaman kita tentang asal-usul Homo sapiens.